Selamat datang di channel Detektif Sanji, tempat berkumpulnya para pecinta One Piece yang haus akan teori, fakta tersembunyi, dan pembahasan mendalam seputar dunia ciptaan Eiichiro Oda. Di sini, kami tidak hanya mengikuti alur cerita, tapi juga menganalisis setiap petunjuk, menghubungkan fakta-fakta kecil yang sering terlewat, dan mencoba memecahkan misteri besar seperti siapa Joy Boy sebenarnya, apa tujuan sejati pemerintah dunia, hingga sejarah abad kekosongan yang selama ini ditutupi. Setiap video di channel ini disusun dengan riset yang mendalam, sudut pandang kritis, dan tentunya semangat nakama sejati. Dunia One Piece sedang berada di ujung tanduk. Tatanan yang telah berdiri selama berabad-abad kini mulai retak, dan angin perubahan yang dulu hanya semilir perlahan berubah menjadi badai besar yang mengancam akan menghancurkan segalanya. Di tengah kekacauan ini, satu sosok berdiri tenang namun penuh perhitungan, Monkey D. Dragon. Ia bukan hanya pemimpin revolusioner, tetapi juga tokoh paling misterius dan paling diburu oleh pemerintah dunia. Namun kali ini, langkahnya bukan sekadar manuver taktis. Ini adalah perjalanan pribadi, mendalam, dan penuh makna. Apakah kalian pernah terpikir, bagaimana jika Dragon datang ke Elbaf, tanah raksasa, pulau yang dipenuhi sejarah, kekuatan, dan kini menjadi pusat perhatian seluruh dunia? Di sana, sang anak, Monkey D. Luffy, telah hadir. Tapi Luffy bukan lagi sekadar kapten bajak laut pemula yang hanya mencari petualangan. Ia telah bangkit sebagai Nika, dewa matahari, simbol pembebasan, semangat, dan harapan bagi mereka yang tertindas. Dan Dragon tahu itu. Jawabannya terletak pada perubahan besar yang mengguncang dunia. Luffy bukan hanya menjadi kuat, ia menjadi ikon. Kebangkitannya sebagai pengguna buah iblis Gomu Gomu no Mi, yang ternyata adalah Hito Hito no Mi, model Nika, menyiratkan bahwa ada sesuatu yang jauh lebih dalam yang sedang terjadi. Pemerintah dunia bahkan telah menghapus nama asli buah tersebut selama berabad-abad. Mengapa? Karena mereka takut pada makna di balik Nika. Takut bahwa suatu hari simbol itu akan bangkit dan membakar seluruh sistem yang mereka pertahankan dengan darah dan kebohongan. Dan hari itu telah tiba. Dragon tahu kebangkitan Luffy bukanlah kebetulan. Dunia tidak berubah dengan sendirinya. Sejarah punya cara untuk berulang, dan saat ini dunia kembali berada di titik yang mirip dengan apa yang terjadi di abad kekosongan. Sebuah masa di mana pemerintah dunia menyembunyikan kebenaran, membungkam suara, dan menghancurkan siapapun yang mencoba membangkitkan kembali ingatan yang telah mereka kubur dalam-dalam. Namun, Dragon bukan orang biasa. Ia pernah menjadi bagian dari sistem itu. Sebagai mantan perwira angkatan laut, ia melihat sendiri kebusukan yang tertanam di jantung kekuasaan. Ia melihat Ohara dihancurkan demi membungkam ilmu pengetahuan. Ia menyaksikan bagaimana pemerintah dunia membiarkan orang-orang tak berdosa menderita, sementara kaum bangsawan duduk di atas menara emas mereka, menikmati dunia yang mereka tindas. Itulah titik baliknya. Dragon memilih jalur yang tak banyak orang berani ambil. Ia menentang seluruh sistem. Ia menciptakan pasukan revolusioner. Ia menyusun strategi bertahun-tahun, membangun jaringan intelijen, dan mempersiapkan generasi baru untuk bangkit melawan. Tapi ia tahu, suatu hari akan datang simbol yang bisa menyatukan semuanya. Seseorang yang tidak hanya kuat secara fisik, tapi juga mampu menyentuh hati manusia. Dan sekarang, orang itu adalah putranya sendiri. Namun, Dragon bukan orang yang mudah terbawa emosi. Ia seorang pemikir strategis. Ia tahu bahwa meskipun Luffy kini memiliki kekuatan Nika, itu belum cukup. Ia perlu memastikan bahwa Luffy memahami tanggung jawabnya. Bahwa kekuatan bukanlah tujuan akhir, melainkan alat untuk mengubah dunia. Maka, Dragon perlu bertemu langsung untuk melihat dengan matanya sendiri apakah Luffy siap. Apakah anak itu
yang selama ini tumbuh di luar jangkauannya benar-benar bisa menjadi cahaya yang ia tunggu selama ini. Namun, pertemuan ini tidak akan mudah. Luffy bukan tipe orang yang mematuhi perintah. Ia bebas. Ia liar. Ia mengikuti insting dan hatinya, bukan rencana besar atau strategi jangka panjang. Dan disitulah konflik utama akan muncul. Bayangkan Dragon, pemimpin pasukan rahasia, pembuat rencana global, mantan marinir yang telah menyaksikan kejatuhan moral dunia, berhadapan dengan Luffy yang polos, ceria, dan impulsif. Mungkin Luffy tidak akan memarahi ayahnya karena telah meninggalkannya, tapi ia juga tidak akan menerima begitu saja kehadiran seorang asing yang tiba-tiba muncul dan mengaku sebagai ayahnya. Dan bagi Dragon, itu adalah pertarungan yang lebih berat dari melawan seluruh armada pemerintah dunia. Namun di balik semua itu, Dragon membawa lebih dari sekadar kata-kata. Ia membawa informasi, kebenaran tentang Joy Boy, tentang masa lalu yang telah lama ditutupi, tentang makna sejati dari Nika, mungkin bahkan lokasi senjata kuno atau jalur menuju Raftel. Semua ini bukan sekadar teori, tapi bagian dari narasi yang lebih besar yang akan membuka mata Luffy pada kenyataan pahit dunia. Jika Dragon datang ke Elbaf, maka pertemuan ini bisa menjadi pemicu dari semuanya. Terlebih karena Elbaf sendiri bukan tempat biasa. Pulau ini mungkin menyimpan rahasia besar tentang abad kekosongan, dan para raksasa di sana memiliki tradisi dan sejarah yang terikat erat dengan dunia kuno. Dengan Pangeran Loki yang kekuatannya masih penuh misteri dan sangat destruktif, Elbaf bisa menjadi titik awal revolusi global. Bayangkan, di tengah kekacauan, Dragon muncul bersama pasukan kecilnya, menawarkan aliansi kepada topi Jerami. Luffy, setelah melalui percakapan emosional dengan ayahnya, akhirnya memahami bahwa perjuangannya lebih besar dari sekadar mencari One Piece. Ia bertarung untuk kebebasan dunia. Kemudian para raksasa Elbaf, terinspirasi oleh keteguhan hati Luffy dan strategi Dragon, memutuskan untuk bergabung. Terbentuklah aliansi suci, bajak laut topi Jerami, pasukan revolusioner, dan suku raksasa Elbaf. Inilah kekuatan yang mampu melawan bahkan pemerintah dunia sekalipun. Inilah titik awal dari perang besar yang telah ditakdirkan sejak zaman dahulu. Dan mungkin inilah alasan sebenarnya mengapa Joy Boy gagal di masa lalu. Karena ia sendirian, tapi Luffy tidak sendirian. Ia punya krunya. Ia punya sahabatnya, dan kini ia punya ayahnya, Dragon, di sisinya. Dan apa yang akan terjadi jika Dragon juga membawa kunci terakhir dari misteri dunia? Sebuah poneglyph yang tersembunyi, petunjuk menuju senjata kuno Uranus atau lokasi asli Love Tale. Maka pertemuan ini bukan hanya momen emosional antara ayah dan anak, tetapi juga awal dari pembongkaran rahasia terbesar dunia. Namun tentu saja, pemerintah dunia tidak akan diam. 5 tetua, Imu Sama, dan seluruh kekuatan mereka pasti akan bergerak. Mereka tahu bahwa jika Dragon dan Luffy bersatu, maka tak ada lagi yang bisa menghentikan revolusi. Maka, peperangan di Elbaf bisa menjadi ujian pertama dari kekuatan sejati aliansi ini. Dan jika peperangan itu pecah, maka dunia akan melihat bahwa perjuangan untuk kebebasan tidak bisa dihentikan dengan darah dan ancaman. Karena kebebasan bukan hanya soal kekuatan, ini soal harapan, soal makna. Dan di tengah medan perang itu, Luffy akan berdiri sebagai simbol tertinggi harapan umat manusia. Dragon tahu itu, bukan sebagai pemimpin, tapi sebagai seseorang yang akhirnya percaya bahwa dunia bisa berubah. Topi
jerami, dan tato merah. Dua jalan, dua simbol, satu tujuan untuk menggulingkan dunia lama. Selanjutnya, kita akan membongkar sebuah simbol yang telah lama menghantui para penggemar. Tato di wajah Monkey D. Dragon. Apakah tato ini hanya hiasan tanpa makna, atau justru kunci untuk memahami salah satu karakter paling berbahaya dan paling misterius dalam seluruh jagat One Piece? Ketika Dragon pertama kali muncul di Logtown, ia tidak berkata banyak. Dia hanya berdiri di tengah hujan badai, membiarkan mantel gelapnya berkibar oleh angin misterius yang entah dari mana datangnya. Tapi, dalam sekejap, dunia One Piece berubah. Petir menyambar, marinir terdiam, dan bahkan Smoker pun dengan seluruh keberaniannya merasa gentar. Namun yang paling menarik perhatian adalah wajahnya. Tepat di pipi kiri ada sesuatu yang tidak biasa. Garis merah gelap membentuk pola rumit, seperti tato, seperti cap, seperti simbol yang menolak untuk diabaikan. Sejak saat itu, banyak penggemar bertanya-tanya, apa makna sebenarnya dari tato ini? Dalam dunia One Piece, simbol adalah bahasa. Kita telah melihatnya berkali-kali. Topi jerami, bekas luka Shanks, simbol Jolly Roger, bahkan anting milik Zoro. Semuanya punya makna tersembunyi. Maka ketika seorang karakter seperti Dragon, tokoh kunci dalam cerita dan ayah dari protagonis utama, memilih untuk menandai wajahnya dengan tato, itu bukan sekadar gaya. Itu adalah pernyataan. Hal menarik lainnya, dalam beberapa kilas balik, terutama saat Dragon masih muda, sebelum ia menjadi pemimpin revolusioner, tato itu tidak terlihat. Dalam momen ketika ia masih mengenakan seragam angkatan laut, atau saat dia berdiri bersama Vegapunk dan Bartholomew Kuma di masa awal pembentukan tentara revolusioner, wajahnya bersih dari segala tanda. Artinya, tato ini adalah sesuatu yang dibuat setelahnya. Ia bukan warisan, bukan bekas luka, bukan bagian dari identitas lahiriah. Ia adalah keputusan sadar. Dan keputusan tersebut pasti tidak dilakukan sembarangan. Sebab dalam dunia One Piece, apapun yang dilakukan oleh karakter utama selalu memiliki alasan mendalam, terutama jika itu adalah seseorang seperti Dragon yang selalu bergerak di balik layar dengan rencana jangka panjang yang bahkan belum sepenuhnya terungkap. Salah satu teori awal yang cukup populer adalah bahwa tato Dragon memiliki kemiripan dengan cat wajah tradisional suku Shandia, kaum asli dari tanah Upper Yard di Skypiea. Mereka adalah bangsa pejuang yang dikenal karena perjuangan mereka mempertahankan tanah air dari penjajahan langit oleh Enel dan sebelumnya oleh para dewa langit. Cat wajah mereka berwarna merah atau hitam, melambangkan kehormatan, tekad, dan kadang-kadang kesedihan atas kehilangan leluhur mereka. Bentuk geometris pada wajah Dragon memang memiliki kemiripan, pola yang tampaknya memiliki arti spiritual dan identitas kultural. Apakah ini berarti Dragon memiliki keturunan dari Shandia? Atau mungkinkah ia mengadopsi simbol tersebut sebagai bentuk solidaritas terhadap mereka yang diperbudak dan ditindas? Mirip seperti bagaimana dia mendukung negara-negara yang ingin lepas dari cengkraman pemerintah dunia. Jika demikian, tato tersebut bisa jadi merupakan janji. Janji bahwa dia akan menjadi suara untuk yang dibungkam, perisai bagi yang tak berdaya. Bahwa perjuangan suku Shandia akan dilanjutkan melalui dirinya dalam bentuk global. Namun, ini baru permukaan. Sejak Imu Sama diperkenalkan, semua peta kekuasaan dalam One Piece berubah total. Sosok yang bahkan Gorosei pun berlutut di hadapannya. Ia tidak hanya menjadi bayangan di balik pemerintah dunia, ia adalah inti dari kegelapan itu sendiri. Dan yang lebih mengejutkan, Imu tampaknya mampu mengendalikan individu.
dalam bab-bab terbaru, Ksatria Suci, pasukan elit misterius yang melayani langsung Imu, diperlihatkan memiliki tanda atau tato di tubuh mereka. Dalam keadaan tertentu, mereka tampak seperti kehilangan kendali, seolah-olah jiwa mereka dikendalikan oleh kekuatan gaib yang tak terlihat. Saat Imu mengaktifkan sesuatu, mereka bereaksi, seolah-olah ada semacam sinyal pengendali yang bekerja. Dan disinilah letak kecemasan besar dari teori ini. Apakah tato di wajah dragon adalah salah satu tanda pengendali tersebut? Apakah Imu pernah mencoba menandainya? Kita tahu bahwa dragon bukanlah orang biasa. Ia adalah seorang D, Monkey D Dragon. Dan seperti yang telah dijelaskan di banyak arc sebelumnya, D bukan sekadar huruf, melainkan warisan tekad. Tekad dari orang-orang yang menolak tunduk pada tirani, mereka yang selalu dianggap sebagai musuh para dewa. Jika Imu melihat dragon sebagai ancaman besar, sangat masuk akal jika ia mencoba mengendalikannya seperti ia mengendalikan Ksatria Suci. Tapi dragon bukanlah boneka. Mungkin benar ia pernah ditandai. Mungkin benar Imu pernah mencoba menaklukkannya dari dalam. Namun, jika itu terjadi, maka tato di wajah dragon adalah bukti perlawanan itu. Bukti bahwa ia bertarung, tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara spiritual, dan menang. Ia menolak menjadi alat. Ia menolak dijadikan pion. Maka, tato itu bukan hanya bekas luka, tapi segel. Segel yang menahan pengaruh Imu. Segel yang menjauhkan dragon dari kontrol penuh kekuasaan tertinggi. Sebuah pelindung yang mungkin diciptakan melalui pengetahuan kuno, mungkin dari Ohara, mungkin dari teknologi Vegapunk, atau bahkan dari peninggalan Joy Boy. Teori lain menyebut bahwa pola tato tersebut bukan hanya simbol atau bekas luka, tapi peta. Pola rumitnya bukan tanpa alasan. Garis-garis yang saling berpotongan bisa jadi merupakan koordinat, arah, atau bahkan jalur tertentu menuju sesuatu yang sangat penting. Seperti Road Poneglyph, tapi dalam bentuk hidup. Mungkin dragon adalah penyimpan peta yang hanya bisa dibuka oleh orang yang tepat, mungkin oleh Luffy, atau oleh seseorang yang mewarisi kehendak tertentu. Teori yang lebih menyeramkan muncul. Bagaimana jika tato itu bukan pelindung, tapi segel yang menahan sesuatu di dalam tubuh dragon? Sesuatu yang bukan hanya kekuatan, tetapi juga kutukan atau warisan dari peradaban kuno. Jika segel itu pecah, baik karena usia, pertarungan, atau campur tangan luar, mungkinkah dragon akan berubah? Mungkinkah kekuatan dalam dirinya akan lepas kendali? Dan yang lebih mengerikan, mungkinkah ia menjadi senjata terakhir pemerintah dunia tanpa dia sadari? Tato di wajah dragon bukanlah sekadar ornamen. Ia adalah simbol, senjata, luka, pelindung, peringatan, bahkan mungkin kunci menuju perubahan besar dunia One Piece. Kita belum tahu pasti. Namun, satu hal yang pasti, Eiichiro Oda tidak pernah memberikan sesuatu tanpa makna. Dan tato itu adalah salah satu potongan puzzle terakhir dari cerita yang sudah dibangun selama lebih dari 2 dekade. Dan saat Luffy dan Dragon akhirnya bertemu kembali, mungkin tato itu akan menyala. Mungkin rahasia sebenarnya akan terkuak. Dan dunia akan tahu bahwa sang revolusioner membawa lebih dari sekadar mimpi kebebasan. Jika kita lihat lebih saksama, bentuk tato dragon sangat mirip dengan simbol-simbol dari budaya kuno, khususnya rune Nordik. Salah satu yang paling sering disebut adalah rune Ingwas, yang dalam tradisi Nordik melambangkan pertumbuhan, keseimbangan, dan awal baru. Simbol ini tidak hanya merepresentasikan kekuatan spiritual, tetapi juga kemampuan untuk berevolusi dan bertahan dalam kondisi terberat. Cocokkah ini dengan Dragon? Dragon adalah representasi dari kekuatan yang lahir dari kesadaran penuh terhadap kegelapan dunia. Dia tahu siapa musuhnya, dan ia melawan bukan dengan kekuatan brutal semata, tetapi dengan keteguhan hati dan rencana jangka panjang. Maka, tato itu dalam konteks ini bisa dimaknai sebagai penanda dari seseorang yang telah bangkit kembali,
setelah mengetahui kebenaran yang menghancurkan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Kalau kalian menikmati konten ini, jangan lupa klik tombol like, tinggalkan komentar di bawah, karena semua teori dari kalian juga sangat berarti dan bisa jadi bahan diskusi di video berikutnya. Dan tentu saja, klik subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.